Selamat pagi rekan-rekan JSP. Pagi ini kita di Lembah Harau, Tanah Datar Payakumbuh. Inilah situasi di lingkungan Lembah Harau. Ini hanya di salah satunya saja tempat menginap. Ini glamping The Edge Harau. Malam ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang berkegiatan di sini. Mereka melaksanakan gathering dan kegiatan-kegiatan mahasiswa lainnya. Wow. Di belakangnya ada sungainya, sungai kecil yang cukup jernih, dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjulang tinggi. Di bukit-bukit ini lebih kurang 100 meteran kalau saya lihat, ini tinggi sekali. Jadi kita diapit oleh dua bukit kiri kanan, bahkan depan. Ini suasana seputarannya rekan-rekan, sungguh alam yang sangat cantik. Ini bagian belakangnya. Ini bagian depan glamping. Ini halaman di lokasi The Edge Harau. Jadi rumputnya ini adalah rumput sintetis. Untuk rekan-rekan ketahui, ini kemah perkemahan ini satu malamnya sekitar 500.000, yang di bawah tadi sekitar 1 juta. Muatnya 4 orang, namun bisa mengambil extra bed. Kalau tidak salah bayarnya hanya 150.000 dengan makan pagi. Jadi di sini kita disuguhi makan pagi kan. Makan malam kita bisa beli dari kantinnya yang tutup jam 8 malam. Jadi mereka menyediakan makan malam, kita beli di sana dan tutup jam 8. Ini resepsinya, pintu keluar dan pintu masuk. Jadi yang menginap di glamping ini tidak boleh masuk rekan-rekan, kecuali petugasnya. Ini masih suasana pagi, jadi lampunya masih hidup rekan-rekan. Masih suasana pagi yang cerah. Saya ambil ini gambarnya sekitar jam 8 pagi. Ini di seputaran depan tempat parkir. Di depan adalah jalan penghubung. Kalau ke kanan kita kembali ke jalan besar. Kalau ke kiri masih ada lurusan ke Waterpark. Ini nama tempat kita menginap, The Edge Harau. Ini di luar kan. Maju ke depan ini ada Waterpark, Waterboom. Itu bisa kita lihat dari atas. Ini halaman parkirannya cukup luas, namun tidak tertutup. Mungkin lokasi ini cukup aman rekan-rekan, jadi parkirnya tidak tertutup.
Untuk cuaca rekan-rekan di sini tidak terlalu dingin kayaknya. Malam kita masih pakai AC karena cuaca tidak terlalu dingin, mungkin kisaran 24-25 gitulah. Ini kita naik ke atas rekan-rekan. Ini bisa bersantai di atas, kita bisa bikin pesan kopi dari bawah, bisa nongkrong di atas ini. Ya rekan-rekan, ini pemandangan dari atas. Sebelah ini waterboom, waterpark. Tapi sepertinya itu bukan masuk kawasan dari The Edge Harau, karena tidak ada pintu ke arah sana kecuali lewat depan. Ini glamping yang kecil-kecil rekan-rekan. Kalau yang besar-besar yang sebelah kiri ini 1 juta satu malam, yang kecil 500-an, dan kamar mandinya pun di luar. Tengah-tengah glamping dikitarin oleh tenda-tenda ini, ada halaman yang dapat dipergunakan. Demikian untuk Lembah Harau rekan-rekan, kita akan lanjut ke perjalanan berikutnya. Selamat siang rekan-rekan, kita berada di memasuki Kampung Korea, Eropa, Jepang, Harau. Kampung Korea dan Jepang, dan ke Taman Kelinci. Untuk tahap pertama ini saya akan masuk ke Kampung Korea dan Jepang. Ya. Ini rekan-rekan. Ini ada apa nih? Untuk tiket masuk kita beli di pangkal tadi. Untuk satu paket 3 tempat itu kita membayar Rp40.000. Ini putaran sini ya? Jadi masuk ke area Korea dan Jepang, Oh ya. kemudian ke Taman Kelinci, kemudian ke Kampung Eropa. Jadi 3 tempat itu kita bayar tiket masuk Rp40.000. Dan di sini parkir tidak bayar rekan-rekan. Bisa nginap sini. Ini suasananya. Ada gapura Jepang, ada jembatan-jembatan Korea. Di depan ini ada tulisan Seoul. Korea dan Jepang, itu Jepang itu. Foto dulu di sini. Ini jembatannya. Foto dulu di sini kita. Ini rumah-rumah adat Jepang di perkampungan Jepang, kayaknya seperti ini bentuknya. Dari sini beda. Sayang cuacanya agak panas ini rekan-rekan. Sini Bas. Minta tolong itu nak. Kita masuk melalui gapura yang ini, gapura Jepang. Iya, banyak. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kita nikmati suasana di sini, rekan-rekan. Hanya melihat bentuk-bentuk rumah, kemudian ada gapura, ada jembatan. Hanya itu aja rekan-rekan. Hanya yang menunjang itu adalah lingkungannya, karena lingkungan ini masih dijepit oleh bukit-bukit yang tinggi, bukit-bukit batu yang terjal,
yang sangat menambah eksotisnya tempat ini. Ini ada tulisan Seoul-nya, I love Seoul. Kampung Kelinci. Sekarang kita masuk ke Kampung Kelinci, rekan-rekan, yang letaknya di sebelah kampung Korea dan Jepang. Ada tempat santai, duduk-duduk ngopi di sini. Tidak terlalu mewah dan propertinya pun tidak terlalu banyak. Ini lokasi kandang kerincinya. Pak, Ini kita bisa masuk, rekan-rekan, tanpa bayar karena sudah termasuk dalam tiket yang di depan. Ini lokasi kerinci. tempat oh masih di dalam. kerincinya. Ini Rumah-rumah kelinci. Itu kelinci ada di dalam, rekan-rekan. Ini kelinci dek. Kelinci. Sebenarnya yang woi mantap. di sebelah ujung ini bisa dibuka, rekan-rekan, tapi kita tidak membukanya. Kita perlihatkan kepada cucung saya ini supaya dia tahu bahwa itu kelinci yang sebenarnya. Kalau selama ini dia hanya lihat di buku, ketika diperlihatkan dia tahu ini kelinci, dan setelah melihat yang aslinya dia inilah kelinci. Ini yang di kamar-kamar yang rumah kelinci ini bisa dibuka, kan kalau mau kita buka. Kita ajak bermain di lapangan ini kelincinya. Itulah daerah rumah kelinci, rekan-rekan. Kita pindah ke jalur berikut. Ini area Eropa, rekan-rekan. Menggambarkan beberapa tempat di Eropa. Ada menara Pisa, ada menara miring, ada baling-baling, ya, apa itu, kipas bukan kipas, siapa ini namanya, nah itu baling-baling. Kemudian rumah-rumah yang berlatar seperti di Eropa. Ada kincir angin. Jadi ini menggambarkan bagaimana properti ini adalah di Eropa. Ada yang di Belanda, ada yang di Italia, ada yang di Paris. Ini suasana di kampung Eropa Lembah Harau.
Di sini ada 3 tempat wisata. Kampung Jepang Korea, Kampung Eropa, Taman Kelinci. Jadi situasi di sini cukup menarik rekan-rekan, Per orang itu apalagi kalau kita bawa 40.000. keluarga, mungkin bisa makan-makan di dalam. Tinggi sekali ini rekan-rekan. Ini 100 Ini kembali bukit-bukit itu yang tinggi-tinggi itu masih ada di seputar sini. Memang di Lembah Harau ini sepertinya yang sangat menonjol itu adanya bukit-bukit batu yang curam-curam yang tinggi-tinggi. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada dataran-dataran datar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah setempat untuk membuat tempat-tempat wisata seperti ini. Di tempat lain bukit-bukit seperti ini jarang, tapi kalau di sini justru yang menonjol itu adalah bukit-bukit seperti di pinggir pantai. Banyak sekali pulau-pulau kecil di arah laut yang membentuk tanjung dan kemudian diapit oleh beberapa pulau kecil lainnya, sehingga ombak maupun lautnya tidak langsung ke laut lepas. Dan di celah-celah antar pulau kecil inilah masyarakat bisa bermain panas sayang gua. segala jenis permainan air Yuk. seperti banana boat ataupun melakukan snorkeling. Inilah rekan-rekan kampung Eropa, kampung terakhir yang kita datangi. Semoga menjadikan referensi bagi rekan-rekan yang ingin berjalan-jalan ke Kota Padang, yakni ke Payakumbuh, Tanah Datar, Lembah Harau. Lembah Harau banyak sekali tempat-tempat yang jelas semua penginapan atau kotek-kotek tempat santai itu yang kita ditonjolkan itu adalah bukit-bukit yang tinggi-tinggi itu. Terima kasih rekan-rekan. Saya akhiri dengan kita keluar dari Assalamualaikum lokasi. warahmatullahi wabarakatuh.